Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi terkait bab perpangkatan ya. Khusus hari ini kita akan belajar mengenai akar pangkat dan mengubah bentuk akar. Silakan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas. Oke, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita ingat terlebih dahulu ya materi sebelumnya. Nah, di sini 3 pangkat 2. Berapakah nilai dari 3 pangkat 2? Nah, artinya di sini masih ingat ya, perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 2 kali. Berarti 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Mudah ya. Sekarang ini negatif 3 ini kamu pangkatkan dengan 2. Berarti perkalian berulang negatif 3 sebanyak 2 kali. Nah, negatif 3 kali negatif 3. Nah, masih ingat dengan ini ya, hasil dari tanda dari bilangan bulat ya kemarin ya. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif dan seterusnya. Nah, di sini kita kalikan tandanya dulu ya. Negatif kali negatif. Oh, berarti hasilnya positif. Nah, sekarang nilainya 3 kali 3 9. Oh, hasilnya adalah positif 9. Nah, untuk 2 pangkat 3 berarti perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian untuk yang ini negatif 2 pangkat 3 negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, kita kalikan dulu tandanya ya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif. Oh, berarti negatif. Hasilnya nanti adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Karena kan 2 kali 2 kali 2. Itu ya. Jadi hasil dari ini 3 pangkat 2 dan seterusnya ini adalah sama dengan yang ini. Itu nggih. Baik, kita lanjut. Nah, lalu berapa nilai dari akar kuadrat berikut? Dulu di kelas 7 mungkin ya, di kelas 7 itu sudah pernah kalian pelajari mengenai akar ya. Nah, kita kerjakan dulu akar kuadrat dari 1 adalah 1. Kemudian yang ini akar kuadrat dari 4 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian akar kuadrat dari 9 3, ini 4 sama dengan ini 5. Dan yang ini adalah 6. Kemudian ini 7, akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Dan yang ini 9 dan ini adalah 10. Udah ya, insya Allah ini teman-teman masih ingat kok ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kira-kira manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika belajar materi hari ini? Nah, di sini ada gambar apa ini teman-teman? Pagar ya. Di sini mungkin pagarnya ada yang terbuat dari kawat. Nah, di sini manfaatnya dengan konsep dari akar ini kita akan bisa menentukan panjang kawat untuk memagari lahan. Jadi teman-teman kalau punya lahan kemudian ingin dipagari, nah itu kita kan harus tahu dulu luasnya ya, luas lahan. Nah, kira-kira nanti kawat yang diperlukan untuk memagari lahan itu berapa. Nah, itu bisa kita gunakan dengan konsep materi hari ini. Kemudian yang ini, nah gambar apa ini teman-teman? Ya, ini adalah bak mandi ya, bak mandi yang bentuknya adalah kubus. Jadi di sini kita bisa menentukan panjang sisi dari bak ini. Jadi sisinya ini, panjang sisinya ini jika diketahui volumenya. Nah, itu bisa kita gunakan materi hari ini juga. Nah, sebenarnya materi hari ini itu tidak selesai ya cukup di kelas 9, tapi akan berlanjut di kelas 10 atau di jenjang berikutnya di SMA atau SMK. Dan bahkan kalau kalian melanjutkan ke bangku perkuliahan, nah ini masih juga akan digunakan. Jadi silakan teman-teman bisa fokus untuk mempelajari, menyimak materi hari ini. Nah, sekarang akar pangkat. Kita ingat dulu ya. Jadi kalau simbol dari akar pangkat itu seperti ini teman-teman. Akar pangkat N dari A, gitu ya bacanya ya. Akar pangkat N dari A. Contohnya, nah ini dibaca akar pangkat 3 dari 8.
Kemudian yang ini akar pangkat 4 dari 81. Nah, kalau yang ini, nah di sini kan tidak ada angka ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini adalah akar pangkat 2. Jadi meskipun nanti tidak ada angkanya, itu kita baca dengan akar pangkat 2 dari 9 atau akar kuadrat dari 9. Ini yang biasa kita pelajari yang kemarin di kelas 7 gitu ya. Oke. Nah, kemudian akar pangkat itu merupakan kebalikan dari pangkat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini kan kebalikannya ya. Kebalikan dari pangkat ini itu adalah akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Teman-teman bisa melihat dari warna tulisan ya, misalnya sudah buat sehingga mempermudah kalian. Jadi di sini tinggal kebalikannya saja. Contoh yang lain. Nah, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau kita ubah ke bentuk akar pangkat. Nah, di sini kan pangkatnya 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Jadi berapa dipangkatkan 3 yang hasilnya 8 gitu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau yang ini. Nah, ini juga sama ya. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nah, sehingga bisa kita tuliskan akarnya adalah akar pangkat 3 dari negatif 8 itu sama dengan 2. Itu ya. Oke. Sekarang sifat dari akar pangkat. Perhatikan di sini ada 2 ya teman-teman ya. Ada 2 sifat terkait akar pangkat. Untuk yang pertama, jika A positif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Jika B pangkat N itu sama dengan A dan B itu positif. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi hasil dari akar 81. Nah, 81 ini dia positif ya teman-teman ya, yang di dalam ini ya. Ini kan positif. Nah, karena A itu sama dengan 81 positif dan di sini kan akar pangkat 2. Berarti kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya 81. Ternyata adalah 9 pangkat 2 sama dengan 81 gitu ya. Maka akar pangkat 81 itu sama dengan 9. Jadi nanti hasilnya adalah juga positif, bukan negatif ya teman-teman. Jadi kalau di dalamnya di sini positif, itu pasti jawabannya juga positif. Nah, 9 itu ya. Sekarang ini hasil dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, di sini kan juga positif ya teman-teman ya. Karena A sama dengan 64, dia positif dan ini kita cari ya. Bilangan yang dipangkatkan 3 itu hasilnya 64, yaitu adalah 4 ya. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, sehingga akar pangkat 3, ini mohon maaf ini bisa dicoret ya teman-teman ya, ini ada kekeliruan. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Jadi hasilnya di sini adalah 4. Itu ya. Oke, sekarang yang kedua. Untuk sifat yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B jika B pangkat N itu sama dengan A. Gitu ya. Jadi kita contohnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari negatif 8. Nah, A di dalamnya ini kan dia negatif ya teman-teman ya. Dan kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya negatif 8. Nah, kita dapatkan adalah ini teman-teman. Karena apa? Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan 8. Berarti kan negatif 2 pangkatkan 3 itu sama dengan negatif 8. Sehingga bisa kita dapatkan akar pangkat 3 dari negatif 8 itu sama dengan 2. Kita gunakan kebalikan tadi loh ya. Oke, hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, hasil dari akar pangkat 5 dari 32. Nah, di sini A-nya masih negatif ya teman-teman ya. Karena A itu sama dengan 32 atau negatif.
Dan kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 5 itu hasilnya negatif 32. Ternyata kita dapatkan ini, negatif 2 itu kalau dipangkatkan 5 hasilnya negatif 32. Silakan teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, maka kita balikan ya, pakai kebalikan pangkat tadi. Akar pangkat 5 dari 32 itu sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini dalam menyederhanakan bentuk akar, kita akan gunakan sifat ini ya teman-teman ya. Ada dua sifat ini. Silakan teman-teman bisa sambil mencatat karena ini akan sangat kita gunakan ketika menyederhanakan bentuk akar. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada A dan B bilangan positif, ini berlaku akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Nah, kemudian jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku seperti ini. Akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nah, sekarang untuk mengubah bentuk akar itu kita harus membaginya dengan bilangan kuadrat. Jadi harus memuat dulu bilangan kuadrat. Tadi sudah Miss Nini sampaikan ya. Jadi ada bilangan kuadrat 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Ini silakan teman-teman harus tahu karena ini akan kita gunakan sebagai dasarnya. Nah, ini teman-teman bisa sambil mengingat. Tadi kan di awal sudah mesti ingatkan ya. Nanti silahkan sambil ditulis di bukunya karena akan kita gunakan. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Jadi di sini ada pertanyaan pertama, bentuk sederhana dari akar 12. Sebenarnya kalau dalam matematika yang kita pelajari di sini di SMP ini, terutama di bab ini ya, kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita akan gunakan sifat yang ada untuk menyederhanakan akar dari 12 gitu ya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Bilangan 12 bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Kenapa harus 4 kali 3? Sekarang perhatikan di sini. Kita harus mengubah bilangan di dalam akar. Tadi kan di dalam akarnya 12 ya teman-teman ya. Itu harus memuat bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kan seperti ini. Nah, padahal 12 ini hanya bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Tidak mungkin 9 kali berapa yang hasilnya 12 kan tidak ada. Jadi kita ubah menjadi 4 kali 3. Nah, ini kan sudah memuat bilangan 4 yang merupakan bilangan kuadrat gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal tulis saja akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Nah, tadi kita gunakan sifat menyederhanakan bentuk akar yang pertama ya tadi ya. Nah, kita pisahkan akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 ini berapa teman-teman? Tadi kan sudah dibahas ya, itu adalah 2. Kemudian akar 3 ini kan tidak ada. Sebenarnya ada, tapi harus menggunakan kalkulator. Padahal kan kita tidak boleh. Ya sudah, tetap ditulis saja akar 3. 2 kali akar 3 tinggal digabungkan 2 akar 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Mudah ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bentuk sederhana dari akar 72. Ini sama untuk caranya dengan pertanyaan nomor 1. Nah, kita ubah dulu 72 ini harus memuat bentuk akar berapa perkalian berapa yang hasilnya adalah 72. Nah, ternyata bisa kita ubah menjadi 9 kali 8 atau 36 kali 2. Kenapa? Nah, tadi ya kita akan gunakan bilangan kuadratnya. Ini kan bisa 9. 9 kali 8 atau mungkin 32 kali 2 gitu ya. Jadi keduanya memuat bilangan kuadrat 9 atau 16. Nah, kemudian di sini kan ada 2 ya teman-teman ya. Kita pilih yang paling besar bilangan kuadratnya yaitu 36 kali 2. Nah, kita ubah saja. Akar 72 itu sama dengan akar 36 kali 2. Jadi di dalamnya ini harus ada bentuk bilangan kuadrat supaya bisa kita sederhanakan. Kemudian kita pisahkan ya. Akar 36 kali akar 2. Akar 36 berapa teman-teman? 6, benar ya. 6 kali akar 2 kan tidak ada ya, tidak pas gitu ya, tidak harus harus kita gunakan kalkulator. Nah, kita tetap tulis saja akar 2 sehingga kita gabungkan 6 akar 2. Jadi
bentuk sederhananya adalah 6/2. Mudah nggih? Nah, lanjut. Nah, sekarang ini ada bentuk sederhana dari desimal ya teman-teman ya, akar 0,25 itu berapa. Nah, kita ingat dulu yang kemarin itu kan kita sudah belajar ya mengenai belakang koma satu angka itu seperti apa gitu ya. Kalau belakang koma itu satu angka berarti per 10, kalau belakang koma 2 angka per 100, belakang koma itu 3 berarti 1000 gitu ya, per 1000. Nah, sekarang kita ubah dulu 0,25 yang di dalam ini kan belakang koma ada 2 angka, berarti per 100 ya, 25 per 100. Nah, itu kita gunakan sifat yang kedua dalam menyederhanakan bentuk akar. Berarti akar 25 per akar 100. Akar 25 itu berapa teman-teman? 5, benar sekali. Akar 100 sama dengan 10. Iya, berarti hasilnya adalah 5 per 10. Nah, 5 per 10 karena per 10 berarti belakang koma satu angka, 0,5 gitu ya. Jadi bentuk sederhananya adalah 0,5. Teman-teman bisa mengecek 0,5 kalau dikuadratkan apakah 0,25. Pasti sama. Nanti itu berarti hasilnya sudah benar. Nah, untuk bisa memahami dan bisa melihat kemampuan kalian terkait materi hari ini, silahkan teman-teman bisa mencoba ya 4 soal ini, meskipun hanya 1 atau 2 soal saja, yang penting kalian ada usaha untuk mencoba. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan teman-teman bisa mencoba soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.